Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button. And don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Pada video kali ini kita akan membahas dua token sekaligus, yaitu AXS dan juga Polkadot. Tapi saya akan mulai dari Polkadot dulu, karena Polkadot udah paling lama ya. Maksudnya sudah lama sekali saya reviewnya seputaran si Polkadot ini, jadi langsung aja kita mulai dengan pembahasan si Polkadot. Sekarang saya update pukul sekitar 2:10 menit. Lalu saya pengen kasih tahu ke teman-teman, sebelumnya saya sudah sempat memberikan update seputaran Polkadot pada tanggal 25 Juni 2021. Pada saat itu kita ada sedikit membahas tentang pergerakan Polkadot berpotensi membentuk wave 4 ya. Potential support level for wave 4 atau wave 4 itu berada di kisaran kurang lebih level $9,7. Tentunya saya bahas banyak hal ya, maksudnya dari si Polkadot ini dari sebelumnya. Kita gak lihat ya di sini belum ada sama sekali, chartnya masih kosong. Terus kita intinya melakukan perhitungan berdasarkan atau menggunakan teori Elliott Wave ya, Elliott Wave. Nah, dari Elliott Wave teori ini intinya saya mendapati bahwa saat ini kondisi kita itu berpotensi sedang membentuk wave 4 atau correction wave daripada si Elliott Wave. Jadi kalau misalnya kalian searching Elliott Wave teori ya, ini selalu saya gunakan untuk teman-teman, jadi selalu saya kasih tahu kembali ya. Saya remind kembali untuk kita wave 3 ke wave 4 itu biasanya ditandai dengan terbentuknya wave A, wave B, dan wave C, atau terdiri dari wave A, B, C, atau wave correctionnya si Elliott Wave teori ini. Nah, kurang lebih Elliott Wave teori kayak gini ya gambarannya. Jadi saya pikir memang kita sedang terkoreksi terlebih dahulu untuk membentuk wave 4-nya, dan berdasarkan perhitungan Elliott Wave count diperkirakan memang itu biasanya kalau untuk wave 4 atau koreksi ya, itu mungkin di kisaran 38-61,8%. Makanya kita mengambil asumsi dengan menarik Fibonacci dari swing low-nya si wave 2 ke wave 3 ini, kita bisa dapati potensial 61,8% ini sebagai potensi area support untuk si Polkadot ini. Jadi saya pikir itu ya yang perlu di-remind oleh teman-teman, dan itu berada di kisaran kurang lebih level $9,9 untuk time frame weekly. Kita akan masuk ke time frame daily-nya. Ya, di time frame daily kalian juga bisa lihat kondisinya saat ini ya. Itu kita terakhir membentuk semacam let's say kayak bear rectangle atau bull flag atau bear flag ya. Bear flag sebenarnya sih, lebih ke bear flag. Dan kalau misalnya kita hitung berdasarkan level kondisi ini, maka kalian bisa dapati potensi untuk kita drop itu sebetulnya cukup jauh, karena ini berdasarkan logaritmik ya. Nah, kalau misalnya tidak, kayaknya nggak mungkin sih sejauh itu juga, itu agak lebay ya teman-teman. Tapi intinya kalau misalkan berdasarkan si bear flag ini, memang ini pertanda adanya potensi penurunan ya, penurunan lanjutan ketika dia berhasil membreakout atau membreakdown si support level itu. Nah, kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik dari wave B ya ke wave C, dari wave A ke wave B nya, kita bisa dapat beberapa potential level ya, dimana level-level ini berpotensi menjadi target daripada si penurunannya si Polkadot ini ya. Dan itu berarti di kisaran level kurang lebih $9,9. Itu salah satu yang kita antisipasi. Kenapa? Karena sebetulnya menurut saya kita nggak ngelihat adanya support atau resistance sebelumnya di kisaran level ini. Kita baru ada lihat resistance level itu di kisaran area sini, itu karena sebelumnya market itu sempat ketahan di kisaran area tersebut ya. Jadi before dia benar-benar penguatan lagi, dia sempat ketahan di kisaran area tersebut. Jadi saya pikir memang kita akan ketahan terlebih dahulu di kisaran area tersebut, dan kita mesti melihat adanya proses pembalikan arah daripada si Polkadot setibanya di kisaran area $9,9 tersebut. Karena proyeksi kita harusnya sih ya, bukan harusnya sih, mudah-mudahan sih ini adalah ABC correction kita, dan potential correction kita terakhir bottomnya itu di kisaran area sini. Dan itu tentunya berdasarkan beberapa Fibonacci retracement yang kita tarik ya. Salah satunya tadi ada di time frame weekly. Jadi di time frame daily sendiri itu terhitung dengan level 1,414% daripada si Fibonacci, sementara kalau untuk time frame weekly itu di kisaran area 61,8% ya daripada si Fibonacci. Jadi saya pikir kalau misalkan memang kita demikian mampu mempertahankan level tersebut, dalam tanda kutip ya, jika mampu mempertahankan level tersebut, maka kita berpotensi ngelihat si Polkadot ini akan bottoming dan mungkin akan mengalami penguatan. Jadi kita asumsikan, kita tarik Fibonacci menggunakan level tersebut
Dan untuk wave 5 ya, atau potential wave 5, kita maka akan bisa melihat si Polkadot ini mungkin akan ngejar sejauh-jauhnya, atau at least ya ke kisaran 127,2% lah, di kisaran $78. Tapi ini tentunya proyeksi untuk jangka panjang. Oke, kurang lebih seputaran si Polkadot seperti itu. Kalian boleh perhatikan di kisaran level $9,9 ini ya, berpotensi menjadi potensi support atau support level daripada si Polkadot ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pergerakan Polkadot. Saya update singkat aja teman-teman, karena di sini kita nggak terlalu banyak informasi ya. Chartnya juga baru terbentuk kurang lebihnya kalau misalnya untuk Binance sih sebetulnya. Lalu kita akan berlanjut ke AXS atau aksi Infinity. Saya juga pengen kasih lihat sebelumnya, ini adalah video terakhir saya membahas tentang aksi Infinity di tanggal 13 Juli 2021. Kita memang bahas ini berdasarkan Elliott Wave Theory juga sama. Dan kalau misalkan berdasarkan aksi Infinity ini, kita proyeksikan bahwa ini adalah wave 4-nya kita, dan sekarang kita sedang menuju ke wave 5. Tapi di dalam wave 5 tentunya kita lihat itu ada proses atau terdiri dari 5 wave count juga ya daripada si Elliott Wave Theory. Jadi ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5 atau sub wave-nya dia. Nah, sub wave-nya dia berdasarkan pergerakan saat ini, pertama kan kita cari tahu juga ya guys, kira-kira nih potensi daripada si aksi Infinity ini sampai sejauh mana dia bakal lari untuk menentukan si wave satunya dia. Lalu kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari sini ke sini ya, ke wave 3-nya dia, atau ya wave 3-nya ke wave 4-nya dia lah ya, atau bottom dari level ini, kisaran ini. Nah, kita dapati bahwa memang si aksi ini berpotensi naik sampai kisaran level ini ya, kisaran $18,44, bahkan terakhir tertingginya itu sempat 34,8, maksudnya tertinggi itu sekitaran $29,2, tapi kita proyeksikan bisa sampai $34,84. Namun kalau misalkan memang sampai ke level tersebut, menurut saya itu akan menjadi sangat overextended terhadap si exponential moving average yang 21 ini. Jadi saya pikir memang kita perlu balik untuk nge-retest level ini dulu sebelum kita mengalami penguatan kembali. Nah, selain daripada itu, kalau kalian lihat menggunakan time frame weekly, jadi kalau kita analisis menggunakan time frame weekly, sebenarnya kan kita lihat ada beberapa potensi ya, market itu di kisaran level sini apakah mampu bertahan dan lain sebagainya. Jadi saya tadi gunakan Fibonacci extension, kita tarik dari pergerakan di sini ya, atau wave yang terakhir terbottom ini, kita tarik ke sini, lalu kita tarik pada saat dia koreksi di kisaran area sini ya. Oke, atau area ya pokoknya bottomnya lah ya di kisaran sini. Jadi saya tarik sampai ke sana, kalian bisa dapati bahwa $18,46 ini memang satu area yang kita boleh antisipasi sebagai bagian atas atau top level daripada si aksi Infinity atau AXS ini. Jadi saya pikir cukup oke ya. Kalau misalkan memang demikian, maka kita memang perlu melihat adanya pullback dulu terjadi terhadap si aksi Infinity ini. Karena sekarang kita kan mau hitung nih berdasarkan wave satunya dia ya, atau sub wave-nya kita di sini, kita kan pengen cari wave 2-nya. Nah, mostly-nya wave 2-nya itu sekitaran 50% retracement daripada si wave 1. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke time frame daily dengan beberapa informasi tadi, kalian bisa lihat ya, pertama support level itu berada di kisaran level yang sama. Ini adalah kotak yang saya gambarkan di time frame weekly. Artinya memang ini adalah kisaran level resistance kita untuk si aksi. Karena kalau misalnya kalian lihat, oke lah, let's say dia sudah sempat keluar ke bagian area sini ya, atau sudah sempat semacam terbreakout daripada si 127,2%. Namun faktanya kalau kita lihat di time frame weekly itu sebenarnya hanya shooting star candle aja, dan shooting star candle artinya teman-teman kalian boleh nge-search ya, shooting star candle atau candlestick boleh juga, itu artinya adalah cenderung reversal pattern. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, terbentuk semacam shooting star, biasanya kecenderungannya berikutnya adalah reversal pattern gitu. Jadi ini adalah model shooting star, kalian boleh search di mana aja di Google, shooting star tuh pasti keluarnya kayak gini kurang lebih. Yang penting tambahin candlestick ya. Kalau shooting star doang dia nanti jadinya gambar bintang jatuh ya. Judulnya adalah bintang jatuh kalau shooting star. Artinya kalau misalkan terbentuk shooting star ini, mungkin guys, mungkin ya, ini saya katakan kembali lagi, mungkin kita bisa mengisi kekosongan yang ada pada si exponential moving average 21 ini. Memang sih ini baru terbentuk berdasarkan beberapa candle terakhir ya. Jadi ini kalau kita hitung candlenya mungkin ya, ini dari sini ke sini, mungkin coba kita hitung deh menggunakan ini ya. Bar pattern, dead range, price range, dead and price range mungkin ya.
ya, kisaran area sini ya terakhir ya. Oke, iya benar, kurang lebih itu baru terbentuk sekitar 37 bar guys. Jadi memang ini sangat minim informasi. Tapi saya pikir kalau misalkan memang kita melihat dia pullback, mungkin either kita nge-retest level tersebut, atau mari kita coba hitung menggunakan Fibonacci retracement ya pada time frame daily. Kita akan coba ubah dulu ke time frame daily, lalu saya akan gunakan Fibonacci retracement. Pertama untuk level ini kita hilangkan terlebih dahulu biar enak lihatnya ya. Oke, dari swing high to swing low terakhir, kalian boleh lihat, yes, potential movement kita next itu berada di kisaran level 11,8 dolar daripada si pergerakan aksi infinity ini. Dan itu juga merupakan level support terakhir ya, atau resistance terakhir di kisaran area ini. Jadi kisaran tanggal 28 April itu sempat nyentuh level tersebut dan kita terpantul, marketnya drop ya. Setelah itu kita ngelihat di sini, kita gunakan Fibonacci dan rupanya memang ada koneksi ya antara level 11,8 dolar itu dengan Fibonacci 38,2%. Jadi mungkin itu bisa menjadi target level pertama kita untuk penurunannya si aksi ini, karena kalian juga bisa lihat ya berdasarkan candlestick patternnya sendiri. Kalau misalkan kita lihat di sini secara jelas ini membentuk yang namanya evening star. Jadi kalau misalkan evening star pattern ya, evening star candlestick pattern, kalian tinggal search, itu kurang lebih seperti ini tuh gambarannya ya, evening star pattern. Kurang lebih seperti ini. Jadi evening star pattern itu artinya pola pembalikan atau bearish reversal trend atau bearish reversal candlestick pattern, dan ini terjadi terhadap bagian atasnya si aksi gitu. Ditambah dengan informasi tadi di time frame weekly, menurut saya cukup oke untuk kita melihat aksi ini mengalami pullback terlebih dahulu, karena dia memang perlu ngejar ke wave 2-nya dia ya. Kalau ini sekarang wave 1, berarti wave 2-nya either itu di level ini atau kita ketahan dan kembali ngetes sampai kisaran level 50%-nya dia. Oke. Itu kurang lebih untuk update seputaran aksi dan Polkadot. Hopefully you guys like this video, dan jika kalian suka dengan konten yang saya bahas ini, make sure kalian hit thumbs up-nya dan jangan lupa subscribe channel ini. Satu lagi tambahannya, saat ini aksi Infinity sudah terjadi bear cross ya untuk si time frame yang 4 jam. Bear cross-nya ini untuk si exponential moving average 21 dan juga si 34, tepatnya 21 ya, baru mulai bear cross si exponential moving average yang 34 dan sekarang sudah menuju ke yang 55 juga. Jadi kalau misalkan nanti bear cross terjadi juga terhadap si 34 dan juga 55, maka kita bisa konfirmasikan bahwa memang ini adalah saatnya untuk si aksi mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, itu aja mungkin update saya seputaran Polkadot dan juga aksi Infinity. Hopefully you guys like this video and I'll see you guys again in the next update of Bitcoin tomorrow. Cheers.